ini idenya awalnya kan awalnya itu ada perkumpulan yang bukan pencinta alam tapi banyak sekali, kemudian yang dikenal itu adalah Porjaka dulu. Apa tuh? Porjaka itu perkumpulan olahraga jalan kaki. Kebetulan dari teman-teman di ekonomi dulu ada yang anggota Porjaka juga. Akhirnya kita mendirikan sendiri. Masa yang di luar kita ada di dalam di Fakultas Ekonomi kok nggak ada. Ayo coba gimana? Akhirnya pada akhir tahun 76 bulan Desember itu kita masih omong-omong. Nah, kemudian pada tahun 77, nah itu baru kemudian kita agak gerak dikit. Memang kita belum punya bendera, belum apa itu belum. Cuman bendera yang tulisannya Mahapena gitu aja. Nah, setelah itu pada tahun 78 dengan golongannya Mas Tony itu membuat ADRT, kemudian ya bendera itu lebih serius gitu ya? Ya lebih serius karena awalnya kita cuma main-main aja gitu. Nah tahun 78 itu ada pergantian kepengurusan Senat. Walaupun saya baru di situ masih relatif 1 tahun, tapi saya sudah anggota Senat. Nah kebetulan bidang saya itu adalah bidang kesejahteraan bersama-sama dengan almarhum Marjono. Dia sebagai ketua bidang, saya ada di bawah bidang kesejahteraan mahasiswa tadi. Kemudian ada Mas Istiqlal ini. Dia datang beberapa kali, kemudian minta supaya kegiatannya itu diwadahi. Artinya kemudian mahasiswa pencinta alam. Mahasiswa mana kok tidak ada legalisasi dari fakultasnya? Nah itu yang kemudian kita ngobrol di antara senat itu, hingga kemudian menghadap ke dekan. Dengan jumlah yang ada waktu itu Mahapena tidak korup. Waktu itu kita berpengalaman dari pendirian koperasi itu minimal 20. Sehingga waktu itu semua anggota senat tahun itu adalah anggota Mahapena. Hingga zaman itu semua anggota senat itu diikutkan sebagai anggota Mahapena supaya korum tadi. Begitu dah Mahapena. Disetujui sama dekan. Artinya kemudian saya jadi anggota senat kan 78. Nah sementara kita sudah menggoreskan sejarah ini tahun 77. Saya tidak menyangkal bahwa berdirinya Mahapena itu memang jauh sebelum pengesahan. Artinya kalau misalnya kita ibaratkan orang, lahirnya itu memang tahun 77. Cuman akte kelahirannya itu terbitnya tahun 78 gitu. Oh masih sedikit dan cuma 30 lah awal itu 30. Dan kemudian belum ada yang namanya kalau anggota baru itu harus mengikuti latsar. Tapi sejak tahun 77 udah ada kepengurusan ketua. Udah ada. Udah ada. Itu pemilihannya diskusi aja antara. Diskusi aja siapa yang siapa yang mau gitu. Kemudian yang pertama itu Mas Istiqlal, ya udah. Karena Mas Istiqlal waktu itu kan juga mempunyai angan-angan kalau kita ini mendirikan pencinta alam sendiri gitu. Ayo gitu loh. Jadi makanya dia dijadikan ketua yang pertama. Untuk nama Mahapena sebetulnya kan awalnya dulu ada yang di UI kan ada Mahapala. Nah, Mahapala. Kemudian di ITB itu namanya Wanadri. Nah, karena Mahapala itu sudah ada, mahasiswa pencinta alam sudah ada. Kemudian apa sebetulnya yang harus kita buat nama kita? Tapi kaitannya dengan pencinta alam, akhirnya timbul mahasiswa pencinta alam sehingga disingkat menjadi Mahapena. Ini melalui banyak tahap, mungkin pada senior yang lain bisa dikonfirmasi karena sebelumnya itu bukan nama itu, kemudian berbenturan dengan nama yang dipakai oleh kelompok lain sehingga ganti, kemudian ganti lagi gitu. Akhirnya kemudian nama Mahapena dipakai. Nah setelah nama Mahapena itu ya cuman pakai bendera kuning ditulisi Mahapena gitu aja. Mereka jalan kemana-mana sudah waktu itu. Nah kemudian setelah
itu disahkan, kemudian ada di dalam kampus itu bahwa ini ada kegiatan ekstrakurikuler namanya Mapena, baru kemudian dibuat gambar. Ya gambar gunung ambek tiga mano gambarnya itu. Apa filosofinya waktu itu yang Mas Tony ingat? Waktu itu sekedar gambar aja. Yang kemudian filosofinya dicari berikutnya. Ini. Jadi ditarik mundur ya Mas. Iya. Ya. Jadi ini dimulai dari akhir, berakhir di awal. Kemudian setelah lihat bahwa di tempat-tempat lain itu ada diklat, kita tidak tahu diklat itu apa. Kemudian kita juga nggak punya anggaran untuk itu. Fakultas pun tidak ada alokasi anggaran untuk seperti itu. Kita pun ruangan tak punya. Jadi Mapena tidak punya ruang. Yang ada ruang kelas belajar itu yang kita pakai untuk rapat. Kita itu dananya pribadi, dana pribadi. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, ayo gimana ini? Nah, harusnya begini, ayo kita kumpulkan uang ini berapa ya. Jadi kira-kira berapa. Memang dulu itu tidak ada perencanaan anggaran kalau mendaki itu harus berapa, enggak. Itu tergantung dari mereka yang mendaki. Kebetulan pada saat saya menjadi ketua yang ketiga, itu kan anggotanya itu membludak. Karena apa? Karena saya dulu itu memisahkan mana yang hanya senang camping hura-hura sendiri, yang senang naik gunung sendiri. Jadi kita bagi-bagi sehingga tidak ada tidak ada pertentangan di antara mereka, karena mereka sudah saya pilah-pilah sehingga anggotanya itu sangat banyak sekali, lupa saya itu hampir 200 gitulah. Itu tapi namanya nomor anggota itu kan baru-baru aja setelah saya itu baru kemudian tadinya nggak ada Nia itu karena pada saat saya sebagai ketua itu baru diadakan latsar. Saat itu ada ide di mana kita kalau misalnya menjadi binaan. Jadi ada satu anggaran punya kepolisian waktu itu. Kepolisian? Punya kepolisian. Itu anggaran pembinaan remaja. Di situ kemudian kita usulkan untuk latihan SAR. Kenapa latihan SAR yang kita pilih? Karena di dalamnya itu ada mountaineering, ada sniping, ya, ada survival, ada apa. Latihanlah kita SAR di situ. Dan cukup lama, dan di situ jadi difasilitasi oleh anggarannya polisi. Dalam hal ini Polres ya? Bukan Polres, Polwil. Polwil langsung Polwil. Sehingga semuanya makanya saya tahu Joko tadi itu karena dia peserta kalau nggak salah itu. Gitu. Itu difasilitasi oleh anggarannya Polwil, kita dilatih di Brimob Tenggarang. M03008. Ya, justru saya dulu kalau dulu itu sering ada kegiatan yang ibarat itu jalan kaki. Dan jauh-jauh sekali, misalnya dari pertama itu waktu itu saya ikut di Puger. Di Puger itu kan di tepi laut selatan, laut India. Nah itu di sana itu pas pengalaman saya waktu malam itu nggak taunya tidurnya itu di atas nisan, batu nisan. Itulah di situ ada orang semedi, ternyata orang itu saya tanya ke yang orang dekat situ, ternyata minta pesugihan lah gitu, minta ingin punya harta gitu. Itu zamannya Mas Joko dulu berapa orang tuh anggotanya Mapena? Zamannya ya seangkatan. Satu angkatan itu ya banyak lah, mungkin sekitar 20 gitu mungkin ya. 20 waktu itu ya. Dan itu kompak semua, aktif semua. Aktif semua, kompak. Itu waktu itu ada kegiatan di Kasodo, di Bromo itu. Nah, jalan dari Sukapuro sampai puncak itu jalan. Kemudian yang spektakuler itu waktu latsar di Brimob Bondowoso. Kenapa spektakuler? Ya, artinya yang melatih kan Brimob. Jadi kita lengkap, ada climbing, ada rappelling, ada mountaineering, ada naik kapal di pantai Pasir Putih di Situbondo itu. Itu kemudian ada
teman yang hanyut di sungai, malah yang bantu itu malah minum air, yang dibantu malah sudah keluar. Iya, cewek itu yang dibantu. Jadi ya kebetulan nggak datang itu. Nah, kemudian waktu itu setelah asar semuanya ada kejadian luar biasa di Situbondo. Itu ada lahar dingin Gunung Semeru. Itu kebetulan ditempatkan di Desa Penanggal. Memang kejadian luar biasa karena waktu itu di bawah itu udah rata dengan tanah, itu udah sampai kelopok sawit. Kita membuat aturan kalau memang kita itu akan keluar, misalnya ada yang naik ke gunung misalnya, itu tidak hanya sekedar untuk rekreasi gitu aja, tapi saya mengharapkan melihat situasi yang di jalan itu ada apa aja. Misalnya kalau ke gunung itu ada lahan yang kira-kira tidak tidak bagus, artinya itu ada misalnya tidak terawat, itu gimana ya. Itu udah ada nilai-nilai konservasi dari awal. Iya, dari awal memang sudah ada nilai konservasi. Dan kemudian kita ini berhubungan dengan perhutani. Setiap kali pendakian kita juga membuat tulisan yang kita berikan kepada perhutani. Meskipun perhutani itu sudah mengetahui secara keseluruhan, tapi kita tetap berhubungan dengan sana, sehingga hubungan kita dengan perhutani waktu itu sangat bagus sekali. Pada saat itu setelah dengan perhutani, kemudian dengan wahana lingkungan hidup, kemudian kita juga menghubungi Wanadri, juga menghubungi Mahapala yang di UI. Kita sudah masuk sana dulu waktu itu, ya, sudah masuk ke Walhi, wahana lingkungan hidup itu, sehingga pada suatu saat ada penggabungan bahwa kita harus masuk ke pencinta alam yang ada di universitas. Saya bilang, kita kalau mau dilebur ke universitas jangan mau, karena nama kita ini sudah ada di Indonesia ini sudah terkenal gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu terhapus dari sana. Lebih baik boleh kalau di universitas itu ada, tapi kita tetap harus ada. Jangan mau dilebur. Kalau dilebur kan nama Mahapena hilang gitu loh. Sehingga apa yang ada di Walhi, apa yang ada dikenal oleh Wanadri, apapun akan hilang gitu. Makanya dengan usia yang 45 tahun sekarang ini, ya, saya itu sangat senang sekali gitu. Jadi kok masih ada gitu. Pada saat awal-awal itu kita ini merencanakan bagaimana agar supaya mahasiswa Fakultas Ekonomi yang masuk ke Mahapena itu jangan hanya pencinta alamnya saja, tetapi akademisnya yang juga harus diperhatikan. Dari untuk yang kepecinta alaman itu saya kira waktu itu jangan hanya masalah kita bisa hanya mendaki saja, tapi harus ke yang lain-lain. Karena apa? Karena namanya pencinta alam itu, namanya alam itu kan bukan hanya gunung, hanya itu aja, tapi juga manusianya itu kan bagian dari alam. Maka itu waktu itu dicanangkan bagaimana juga kita harus melihat misalnya di desa-desa, ya, itu perekonomian di desa-desa itu bagaimana kan gitu. Sehingga pernah kita itu naik ke gunung itu di Piket 0 kalau nggak salah, itu kita membelikan selimut, membelikan kasur pada penjaga yang ada di situ itu. Saya jadi ingat sama sahabat saya itu yang almarhum Arif Maladi itu ya. Bagaimana dia demikian gigih sampai membuat camping ground dan sebagainya. Ini adalah produk-produk yang harus dilakukan oleh adik-adik dengan fasilitas dia sebagai mahasiswa. Dia bisa nulis proposal, bisa apa segala macam. Nah, ini harapan saya bisa kayak gitu, bukan oleh orang tua-tua ini gitu loh. Sehingga kemudian terwujud
sesuatu yang kemudian membuka lapangan kerja bagi dia sendiri gitu. Bukan kegiatan-kegiatan zaman dulu itu kan mengisi waktu luang yang kemudian kita itu supaya tidak dalam kegiatan-kegiatan yang katakan menjurus ke arah negatif, tapi lebih banyak kepada fisik waktu itu karena memang nggak ada penyaluran itu. Nah sekarang ini demikian banyak sudah yang bisa kita akses, misalnya penghijauan dan sebagainya. Itu zaman saya itu penghijauan itu kita lihat ada daerah gundul dengan proposal kita bisa mengajukan permintaan dana, bisa minta bibit gitu ya, kemudian kita lakukan penghijauan. Nah kalau yang sekarang ini lebih banyak kepada misalnya dengan keterampilan yang mereka punya kayak latihan dasar seperti arung jeram itu juga luar biasa. Ya cari tempat di mana, apakah Jember ini dengan banyak pegunungan, dengan banyak sungai yang itu tidak ada sih tempat itu yang kemudian bisa kemudian bekerja sama sehingga itu menjadi sesuatu yang dikerjakan adik-adik Mapena yang ada sekarang ini. Itu harapan saya.